Udah cantik belum? Dan lahir. Halo, aku malam ini pengen berbagi cerita. Bukan cerita sih sebenarnya, berbagi pengalaman. Aku pengen kalian tahu apa yang aku hadapi tiap harinya. Aku kan setiap hari pasti dapat DM ya. DM baru itu pasti dapat karena aku kan selalu upload reel satu hari sejauh ini, mudah-mudahan selalu konsisten. Jadi mungkin selalu ada ini ya, orang baru yang nonton. Banyak DM dukungan, DM yang bilang, makasih kamu udah jadi inspirasiku, bla bla bla. Pokoknya yang bagus-bagus banyak. Tapi yang jelek-jelek juga banyak, yang gila-gila juga banyak. Jadi dalam satu hari tuh hampir selalu ada DM jelek. Padahal kan aku tuh aktif yang ramenya Instagram aku belum nyampe 2 minggu loh. Kayaknya baru 1 minggu lebih doang deh. Cuma DM kebencian tuh udah banyak banget. Kebencian, terus yang masuk ke pelecehan, candaan jelek, udah banyak. Nah, aku pengen berbagi sedikit, sedikit doang ini, sedikit. Sekitar mungkin berapa belas lah DM-DM yang seharusnya nggak aku dengar. Seharusnya sih. Ya gimana ya, kita kan nggak bisa mengontrol semua manusia. Karena ini isi videonya kurang bagus ya. Jadi aku berharap kita semua jadi penonton yang bijak. Jangan ambil sesuatu yang jelek. Aku cuma lagi berbagi pengalaman. Dan aku juga berharap, aku mohon untuk teman-teman, untuk kamu yang lagi nonton, jangan sampai video ini masuk ke jangkauan anak kecil atau orang yang belum cukup umur. Ya, remaja-remaja, anak-anak, semuanya. Karena mereka filternya belum terlalu bekerja. Apa yang mereka dengar bisa jadi itu yang mereka omongin juga, ya kan? Namanya anak kecil kan menyontoh. Oke, lanjut aja kali ya. Langsung masuk aja ya. Kayaknya ini bakal jadi video yang panjang deh. Kalian harus tahu DM gila apa yang masuk ke tempatku. Yang kemarin yang aku post ke story, yang cewek marah-marah itu. Itu masih di bawah banget levelnya, masih biasa aja. Yang gila-gila lebih banyak lagi. Ini nanti aku bakal nyebutin bukan nama panggilan, kayak username-nya aku ambil sedikit gitu. Cuma udah aku pastiin semua orang ini nggak ada di followers aku. Jadi jangan dicari ya. Jangan dicari username-nya. Takutnya nanti salah sasaran. Gawat. Jadi ya udah ini cukup buat dengerin aja videonya, oke? Okay? Agak deg-degan ya. Karena semua DM itu walaupun banyak yang nggak aku tanggepin, tapi aku selalu tahu, aku selalu baca. Ya namanya juga DM aku ya masih berapa sih? Paling cuma berapa ratus ya kan? Belum yang beribu-ribu. Jadi masih aman lah, masih bisa. Oke. Okay. Aku mulai dari yang kemarin aku post. Mbak Manis, kita sebutnya Manis. Oh ya, karena aku kan sering dubbing ya, jadi aku bakal membayangin intonasi mereka kalau ngomong ini. Oh iya, kita agak remang-remang, agak gelap-gelap ya. Soalnya aku lagi kedatangan tamu nih, tamu bulanan, jadi gak usah terang-terang banget. Lanjut aja ya. Kita masuk 3, 2, 1, action. Dari Mbak Manis. Dasar cewek caper. Bisa pusap doang aja sok-sokan jadi selebgram. Bilang aja pengen digoda laki-laki. Ini ya mbak, sesama cewek cuma mau bilang, kamu tuh gak sekeren itu. Aku lihat cowokku like-like status kamu. Aku pantau ya kamu, awas aja jangan macem-macem. Takut. Ngeri banget, takut. Lanjut, dari Rizal. Ini, kalian harus tahu ya, manusia macam Rizal ini ada di kehidupan nyata. Aku bacain ya. Tarik nafas dulu. Kalian harus banyak yang muslim. Aku bakal bikin kalian banyak-banyak istighfar nonton video ini. Mulus banget sih. Pengen banget gue jilat ketiaknya abis olahraga. Pasti baunya enak. Cewek ini emang pinter banget mancing emosi jiwa. Kata dia gitu. Kau sakit jiwa Rizal, Rizal. Gila banget. Ada manusia macam Rizal ini. Ya mungkin fetis orang kan beda-beda ya. Ngomongin fetis nih sekarang. Cuma aku nggak tahu kalau orang tuh bisa se-ekspresif ini gitu loh. Berani. Mungkin karena akunku masih kecil, akunku masih 1.000-an ya kan followersnya, jadi mungkin bagi dia nggak mungkin diviralin, nggak mungkin bakal gimana gimana gitu, jadi dia berani berekspresi mungkin. Lanjut dari Septiani. Halah, palingan juga pamer apa nih mereka nih ngetiknya, aduh bikin pusing mata. Halah, palingan juga pengen pamer body doang, sok-sokan push up padahal mah jualan body biar dilirik laki orang.
Gak ada harga diri banget jadi cewek. Septiani. Lanjut. User angka. Si user ini ya, pertamanya dia ngatain aku dulu pakai kelamin laki-laki. Lanjut. Push up begitu mah bocah juga bisa. Beh, bocah mana sih? Pengen tahu? Gak usah sok keras jadi cewek. Aku mah emang keras. Tricep aku mah emang keras. Kamu gak tahu aja. Lu tuh lemah. Tetap aja di bawah ketek laki-laki. Takut. Gob di penjara. Kok di penjara sih? Dipiara. Ini aku sensornya sensor manual ya. Salah apa aku nyampe harus dikata-katain gini? Lanjut. Ya Allah, username-nya. Hamba Allah. Malu sama kerudung lu, kata dia. Olahraga ya olahraga aja, gak usah divideoin pakai posisi gitu. Posisi apa sih emang? Emang dasar cewek caper pengen dijilat cowok se-Indo ya. Najis banget liatnya. Gak usah dilihat. Skip. Lanjut. Dari nyinyir. Wow, cocok banget. Jangan-jangan emang dia akun rage bait. Emang suka bikin orang emosi aja ini. Sok banget jadi influencer. Muka pas-pasan aja belagu. Aku gak terima ya. Muka pas-pasan. Yang begini pas-pasan. Tapi ya sih, standar. Ada benernya juga Mbak Nyinyir nih. Mana tadi Mbak Nyinyir? Palingan juga pakai filter biar kelihatan cantik. Soto banget. Dasar cewek. KDL tuh apa ya? Kadal. Dasar cewek kadal gitu. Pantesan pantesan cowok gue sampai hilaf liat lo. Ya itu permasalahannya. Permasalahannya di sini. Terus kenapa aku yang kena? Lanjut dari Bambang. Ini Bambang juga udah sakit ini Bambang nih. Waduh, gerakannya mantap ya kak. Jadi pengen jadi lantainya biar bisa ditindih terus tiap hari. Hehe, canda kak. Orang-orang sakit mental kayak Bambang ini, biasanya kalau lagi ngomongin sesuatu, terakhirnya dibilang, bercanda kok, santai aja gak usah baperan. Karena apa? Karena dia tahu yang dia omongin ini gak bagus. Dia tahu kalau yang diomongin ini bisa bangunin jiwa kesurupan kita. Makanya dia bilang kayak gitu, biar kalau misalnya kita marah atau kita ngasih reaksi yang gak baik, ya reaksi yang emosi gitu, nanti kita yang jadi pelakunya, kita yang jahat. Apa sih kan bercanda doang? Gitu pasti. Dasar Bambang. Lanjut. Dari Dika. Astagfirullahaladzim. Apa yang kulakukan sampai harus dikatain seperti ini? Dasar lon. Push up buat apaan kalau ujung-ujungnya pengen ditidurin laki-laki? Tobat Dika. Entah besok kiamat Dika, nggak tahu. Nggak usah sok suci pakai jilbab kalau kelakuannya kayak bang. Next. Dari Tia. Cuy katanya. Ini maksudnya lagi ini ya, lagi ngeludah ya. Cuy. Gaya lu selangit, Mbak. Push up doang aja bangga. Itu make hijab tapi kelakuannya kayak gitu. Malu-maluin cewek berhijab aja lu. Caper banget. Bang. Tia ini berhijab loh padahal. No comment. Lanjut. Dari Rizky. Aduh, aku sebenarnya kurang gimana ya? Sebel banget kalau misalnya kayak head comment kayak bilang, kamu sosokan banget sih, lu begini, lu begitu, aku masih aman. Tapi kalau yang kayak melenceng ke pelecehan kayak gini, aku sebenarnya rada emosi. Tapi ya udahlah. Namanya juga orang sakit jiwa ya. Dari Rizky. Itu body apa biola? Jadi pengen nyobain push up di atasnya. Tarik nafas dulu ya. Pasti desahannya mantep nih kayak tenaganya. Berapa semalam, Dek? Gua bayar cash. Astagfirullahaladzim. Dari Solehah. Hijab doang lebar tapi kelakuan kayak lon. Pakai nungging-nungging segala di depan kamera. Kapan? Kapan kutanya? Situ push up apa mau nawarin body? Tobat, Mbak. Gak tau ah. Capek sama si Solehah. Lanjut. Lu pegel ya tangan kiri aku. Lu ini udah 28%. Lepaskan casannya. Lanjut.
Tadi nyampe mana? Nyampe si Solehah ya. Sekarang Putra. Halah, push up gitu doang mah gampang. Gua yang jarang latihan aja bisa 50 kali sekali jalan. Gak usah sok jadi mentor deh kalau formnya masih kayak gitu. Sebentar, aku nggak pernah klaim kalau aku itu profesional, kalau aku itu udah keren, kalau aku tuh udah sempurna. No, tidak pernah ya. No, no ya, no, no. Bahkan di bio aku tulisnya bukan pro. Aku cuma orang yang lagi nyoba untuk konsisten olahraga, konsisten gerak, konsisten aktif. Kalau misalnya aku bikin konten yang tutorial, itu pun aku nulisnya bukan tutorial loh. Aku nulisnya tuh hal yang aku lakuin sampai bla 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 gitu. Jadi hitungannya tuh aku sharing, aku berbagi pengalamanku, bukannya ngajarin. Aku juga masih terbuka kok sama kritik dan saran dari teman-teman semua. Yang kalau misalnya form aku masih kurang atau gimana ya, aku dengerin saran. Si Putra ini, so tau banget si Putra. Lanjut dari Santi. Hih, geli banget liatnya. Sok banget punya otot. Ih, emang punya. Aku mah. Cewek apaan kayak gitu? Mending lu tobat deh sebelum dipanggil Tuhan. Caper banget najis. Korelasinya apa aku tanya? Korelasi antara punya otot sama tobat dulu sebelum dipanggil Tuhan. Apa hubungannya? Emangnya kalau misalnya berotot itu dosa? Hah? Ini gawat ini pemikirannya Santi ini. Udah, lanjut. Dari bocah. Pas banget ini. Namanya sesuai sama ketikannya. Cewek sang. Terlalu kasar. Cewek, aku ganti aja ya. Cewek nafsuan emang gitu. Push up juga pengen pamer bokong. Sini deh abang. Apa ini? Sini deh abang pakai dari belakang biar makin semangat olahraganya. Dunia ini sudah gila. Dari Rani. Gak usah sok iye deh. Cowok gue sampai liatin lu mulu. Ih, ya salahin cowok Anda. Kenapa Anda jadi marah ke saya? Emang dasar cewek gak tahu diri. Pantesnya di tempat remang-remang lu mah, bukan di IG. Kok tahu sih ini lagi remang-remang? Hebat banget. Lanjut. Dari si Hendra. Rep, palingan itu dibantu pakai tali atau diedit. Gak usah sok jadi suhu di sini dek. Lu mah tetap aja cewek yang lemah di mata gue. Gak usah sok keras. Ngedit itu tahap konten yang paling aku benci. Bencinya benci banget, nggak suka. Beneran nggak suka. Seandainya aku punya banyak uang, kalau ada yang nanya sama aku, seandainya kamu butuh bantuan, pengennya dapat orang yang bisa bantu apa? Pasti langsung aku jawab editing. Aku butuh editor karena aku nggak suka ngedit. Makanya video-video aku itu minim edit. Paling cuma di-cut aja mana yang nggak perlu. Abis itu tambahin teks, abis itu tambah lagu. Nggak pernah pakai transisi, nggak pernah pakai apa. Jarang banget karena aku nggak suka ngedit. Capek. Lanjut dari Dewi. Nggak usah sok iye mbak. Body kuli gitu juga nggak bikin lu jadi ningrat. Maksudnya apa? Kuatnya kayak kuli? Ih, merasa terhormat aku dibilang kuat kayak kuli. Makasih loh. Makasih loh Dewi. Kalau yang kamu maksud itu bentuknya kayak kuli, kamu nggak tahu aja. Mainnya kurang jauh Dewi. Oh masih ada ini dia. Tetap aja lu cewek murahan yang pengen digodain laki orang. Wih. Dewi, tobat Dewi. Lanjut. Ada Agus. Agus. Udah geleng-geleng berapa kali aku. Kamu pas nonton video ini harus ini ya. Pakainya headset, TWS atau enggak apa headphone lah. Gawat banget loh si Agus ini. Kata dia. Posisinya mantep banget dek. Jadi pengen nunggingin juga. Maksudnya push up bareng. Sini abang ajarin biar makin basah olahraganya. Aku yang udah Masya Allah, tabarakallah ini aja, DM-nya kayak gini. Ya ampun, aku udah berapa kali geleng-geleng. Kamu udah berapa kali istighfar? Udah berapa kali berkata kasar? Lanjut, dari Anon. Cewek, push up doang bang, enggak? Coba lu angkat beras 50 kilo bisa enggak? Cuma jago nungging doang mah semua pelaj juga jago bang.
gak kuat ngangkat beras 50 kilo. Aku bahkan pernah ngangkat orang dengan bobot 75 kilo. Dan itu aku gendong depan. Jadi dari posisi, dia duduk di kursi, habis itu aku posisi squat. Habis itu, ya satu tangan di punggung, satu tangan di bawah lutut. Habis itu aku angkat. 75 kilo, aku bawa jalan. Pernah. Tuh aku belum sekuat sekarang. Ya beberapa tahun yang lalu. Beras 50 kilo. Kapok gitu mah. Wes, lagu banget. Tapi emang iya aku kuat kok. Beras 50 kilo aku kuat. Asal nggak dipakai push up aja. Belum kuat lah. Jadi itu hitungannya kayak ini ya, kayak squat. Kayak ini, barbel. Yang barbelnya itu habis itu squat. Kuat banget ya aku. 75 kilo loh. Manusia asli aku gendong. Lanjut. Nah terakhir nih diet nih. Posisinya bikin pikiran kemana-mana nih. Sehat terus ya kak, biar kontennya makin semangat ditonton. Tobat diet. Ya itulah beberapa kompilasi, nggak semua ya. Karena terlalu banyak. Aku nggak tahu sih harus nutup video ini gimana. Tapi aku cuma berharap kita jadi pribadi yang lebih baik aja. Aku lebih keheran aja sih. Ada ya ternyata manusia kayak gini. Aku kira itu semua cuma fiksi. Ternyata benar. Ada loh manusianya. Wow. Aduh, lu pegel-pegel. Oh ya, maaf ya kalau misalnya konten aku gitu-gitu aja. Push up terus, dead hang terus. Aku belum bisa pull up. Kapan-kapan ya pull up ya. Mudah-mudahan bulan ini unlock pull up. Amin, paling kenceng. Aku udah belajar pull up dari zaman kapan? Belum kebuka-buka. Gak apa-apa, pasti kebuka. Kan latihan terus. Cuma memang aku belajar pull up tuh gak sekencang push up sih. Kalau push up kan, aku pas itu hampir setiap hari aku belajar push up. Kalau pull up ini aku sesuai jadwal aja. Jadi seminggu tuh cuma 2 kali. Soalnya kalau push up itu kan enak ya, kayak mau latihan tuh tinggal ya udah tinggal turun aja ke lantai. Tapi kalau pull up harus masang barnya dulu. Terus juga aku biasanya latihannya di lantai 2, sedangkan aku kan selalu di lantai 1. Jadinya harus naik turun dulu, susah. Gak susah sih sebenarnya, cuma ya intinya ini semua cuma alasan aja sih. Alasan terus. Oke, waktunya istirahat. Ngeditnya besok-besok aja kalau udah ada tenaga. Siap. Bye-bye. Kelihatan nggak tangan jelek aku? Bye-bye. Wink. Dah, capek. Mau bobo. Bye-bye-bye.